Pengertian berbicara adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan berunding. Pengertian berbicara secara lengkap adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara disebut juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan si pembicara. Adapun konsep dasar berbicara seperti berikut. Yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Kemudian yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam adalah berbicara distimulasi oleh pengalaman. Yang ketujuh adalah berbicara untuk memperluas cakrawala. Yang selanjutnya, keterampilan linguistik dan lingkungan. Yang terakhir, berbicara adalah pancaran kepribadian. Jika seseorang ingin mahir berbicara, maka faktor-faktor berikut harus dikuasai. Yang pertama, kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi ujaran dengan benar. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan bahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, kemampuan memahami informasi secara tepat, efektif, dan kreatif. Yang terakhir, mempunyai rasa kepemimpinan dan sikap untuk berbicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dalam beberapa tingkat. Pada tingkat pemula, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara meliputi yang pertama, melafalkan bunyi-bunyi bahasa, menyampaikan informasi, menyatakan setuju atau tidaknya setuju, menjelaskan identitas diri, menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, menyatakan ungkapan rasa hormat, dan bermain peran. Untuk tingkat menengah, tujuan pembelajaran keterampilan berbicara dapat dirumuskan yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, berpartisipasi dalam percakapan, yang ketiga, menjelaskan identitas diri, yang keempat, menceritakan kembali hasil bacaan atau simakan, yang kelima, melakukan wawancara, yang keenam, bermain peran, yang ketujuh, menyampaikan gagasan dalam diskusi ataupun pidato. Tingkat paling tinggi dapat dirumuskan bahwa yang pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, berpartisipasi dalam percakapan, yang ketiga, menjelaskan identitas diri, yang keempat, menceritakan kembali hasil simakan atau bacaan, yang kelima, berpartisipasi dalam wawancara, bermain peran, kemudian menyampaikan gagasan. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar. Misalnya saja, pidato dan membaca puisi. Berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah atau lebih. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Contohnya, berdiskusi. Ada 4 cara atau teknik menyampaikan pembicaraan. 1. Metode serta-merta atau impromptu. 2. Metode menghafal atau memoriter. 3. Menggunakan naskah. 4. Ekstemporan. Berikut ini ada beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Antara lain, lihat ucap, deskripsi, menjawab pertanyaan, pertanyaan menggali, melanjutkan, kemudian menceritakan kembali, bercakap-cakap, menerka gambar, kemudian bercerita, melaporkan, bermain peran, bertelepon, wawancara, dan dramatisasi. Sekian presentasi saya.
here.